Gadis ini adalah putri tunggal dari konglomerat terbesar di negara itu, tetapi Hyunwoo selalu salah paham mengira Hein adalah seorang pengangguran. Dari dia yang tidak tahu cara menggunakan mesin fotokopi hingga gosip rekan kerjanya, Hyunwoo selalu khawatir suatu hari dia akan dipecat, melihat Hein berdiri di depan pintu mengagumi hujan lebat yang akan datang. Hyunwoo mengira dia tidak punya payung, jadi dia mendekat dan meminjamkannya. Dia bilang keluarganya memiliki peternakan besar di kampung, dia bisa sepenuhnya merawatnya. Hein tidak mengerti apa yang dia coba katakan. Hyunwoo dengan tenang berkata, "Aku menyukaimu." Sebuah pengakuan cinta yang tiba-tiba membuat Hein terdiam. Dia bahkan belum sempat menjawab ketika Hyunwoo sudah lari. Melihat penampilannya yang menggemaskan, hati dingin sang putri konglomerat pun bergetar. Tidak lama kemudian Hyunwoo juga mengetahui identitasnya sebagai Chaebol. Karena terlalu malu, dia mengajukan surat pengunduran diri dari pekerjaannya. Dan saat dia terbaring tak berdaya di rumah, Hyunwoo tiba-tiba menerima pesan yang menyuruhnya keluar. Hein yang cantik turun dari helikopter membuat semua orang terkejut. Keduanya akhirnya memahami perasaan satu sama lain, cinta yang tak tergoyahkan. Namun setiap cerita pasti berakhir. Hari ini adalah peringatan 3 tahun pernikahan mereka. Hyunwoo di luar menunjukkan kegembiraan tetapi di dalam sedang mempersiapkan prosedur perceraian. Selama 3 tahun tinggal di rumah istri, dia tidak benar-benar sebahagia yang dia kira. Dari sebelumnya menjadi kebanggaan desa. Hyunwoo sekarang harus hidup dalam ketakutan, tidak memiliki suara dalam keluarga istrinya. Semua masalah besar dan kecil diputuskan sendiri oleh istrinya, justru karena selalu berada di bawah penindasan keluarga istrinya. Hyunwoo baru memiliki pemikiran untuk membebaskan dirinya. Setelah rapat keluarga, dia ingin berbicara dengan Hein tetapi diabaikan olehnya. Tidak ada yang lebih berharga daripada waktu kerjanya. Hyunwoo dengan marah meninggalkan rumah. Dia tidak tahu bahwa Hein selalu peduli padanya. Namun dia tidak menunjukkannya. Hein setelah mendengar adiknya menjelek-jelekan suaminya kepada orang lain. Dia keluar dan memarahinya. Hein dengan dingin menyatakan, "Jika kamu bersikap kurang ajar kepada suamiku lagi, habislah kamu." Sementara itu Hyunwoo pergi mencari teman baiknya untuk minum. Dia menceritakan semua rahasia hatinya kepada temannya. Dia sangat menderita karena menikahi wanita yang dominan. Pekerjaan utamanya hanyalah menyelesaikan drama anggota keluarga istrinya. Hyunwoo ingin mengakhiri kehidupan yang buntu ini sekali untuk selamanya. Dia mabuk dan kembali ke rumah tetapi masih tidak memiliki keberanian untuk berbicara dengan istrinya. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang memisahkan keduanya. Keesokan harinya adalah hari peringatan tahunan grup Queen. Seluruh menantu laki-laki dalam keluarga harus hadir untuk menyiapkan meja sesaji. Meskipun mereka semua adalah talenta yang luar biasa, di hadapan Queen's Group, mereka hanyalah pekerja murah. Pada hari peringatan, banyak wartawan domestik berkumpul. Mereka datang untuk meliput Queen's Group. Begitu upacara dimulai, seorang wanita tiba-tiba muncul dan mengacau. Dia adalah putri bungsu dari ketua grup. Hanya karena dia tidak menyukai kekasih baru ayahnya, dia datang ke sini untuk membuat keributan. Ketua hanya bisa duduk dan melihat putrinya yang berbakti ini menghancurkan hari peringatan itu. Kebenciannya telah mencapai langit. Bahkan jika semua orang mencoba menghentikannya, mereka tidak bisa menghentikan binatang buas ini. Bukan hanya si bungsu yang datang mengacau, bahkan anak sulung yang sudah tidak bertegur sapa pun muncul. Ketua dengan bosan melihat putranya berdiri di tengah hujan di depan para wartawan. Dia sama sekali tidak berniat memaafkan anak ini. Sementara itu di dapur, para menantu selalu mengeluh tentang apa yang harus mereka tanggung. Mereka menunjukkan simpati kepada Hyunwoo karena dia menikahi putri konglomerat yang menakutkan. Upacara belum berakhir. Hyunwoo telah diperintahkan untuk menyelidiki bawahan ayah mertuanya. Dia merasa curiga bahwa bawahan itu telah melakukan sesuatu yang mencurigakan di belakangnya. Hyunwoo ketakutan saat mendengar kata-kata manis ayah mertuanya yang penuh pengajaran. "Kamu tidak boleh memaafkan siapapun yang berani membelakangimu. Jika memungkinkan, selesaikan masalah ini dengan baik." Tekanan membebani pundak pria yang berharga itu. Hyunwoo hanya bisa mengungkapkan perasaannya kepada psikolog. Dia takut suatu hari dia akan dibunuh. Begitu dia bercerai, ayah mertuanya akan memohon padanya. Dokter hanya bisa memberinya resep obat dosis terkuat. Dia kasihan pada pemuda malang ini. Tepat pada saat ini, Hein tiba-tiba menerima telepon dari profesor rumah sakit. Dia ingin dia segera datang ke ruangannya. Dia ingin suaminya menemaninya tetapi dia menolak. Hyunwoo hanya ingin menjauh dari istrinya. Dia berkendara kembali ke kampung halamannya. Orang tuanya senang melihat putra kesayangan mereka kembali ke rumah. Tetapi berita bahwa dia ingin bercerai dengan istrinya mengejutkan seluruh keluarga. Mereka curiga dia punya orang lain tapi kenyataannya tidak seperti itu. Meskipun sudah dibujuk sekuat tenaga, tidak ada yang bisa mengubah niatnya. Hyunwoo mengendarai mobil kembali dengan perasaan berat. Dari dalam brankas dia mengeluarkan surat cerai yang sudah disiapkan.
dia membuka pintu dan masuk ke kamar istrinya tanpa ragu sedikit pun. Hein saat ini juga baru saja kembali dari rumah sakit, melihat tatapan garangnya membuatnya tidak lagi cukup percaya diri. Tiba-tiba Hein juga punya sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Dia dengan dingin mengatakan dia akan segera meninggal, sekitar 3 bulan lagi. Berita ini seperti sambaran petir yang membuat Hyunwoo tidak percaya. Dia cepat-cepat menyembunyikan surat cerai itu sebelum dia mengetahuinya. Hyunwoo berpura-pura sangat sedih mendengar berita buruk ini, air mata mulai mengalir di pipinya. Hyunwoo memeluk istrinya, dia bilang dia tidak bisa hidup tanpanya. Hein mengira ini adalah kata-kata tulus jadi dia mengajaknya mati bersama. Hyunwoo ketakutan mendengar kata-kata biasa istrinya, dia mencoba menolak tawaran ini tetapi tidak signifikan. Hyunwoo dengan cepat mengubah topik pembicaraan, dia membantu Hein duduk di tempat tidur lalu dengan lembut bertanya apa yang dikatakan dokter. Hein menceritakan bahwa dia menderita tumor ganas. Ingatannya akan hilang dalam waktu singkat. Setiap kali dia sadar dia sudah berada di lokasi yang berbeda. Inilah yang membuatnya melewatkan momen penting dengan suaminya. Dokter menjelaskan bahwa ini adalah gejala penyakit tumor sel awan, penyakit yang sangat langka di dunia, kasusnya cukup rumit. Tumor telah menyebar ke seluruh saraf, dapat menyebabkan dia sering berhalusinasi dan kehilangan fokus. Hein dengan cemas bertanya bagaimana cara menyembuhkan penyakit ini secara tuntas, tetapi dokter hanya menggelengkan kepala mengatakan saat ini tidak ada obatnya. Dia hanya bisa meresepkan obat pereda nyeri untuknya. Hein dengan marah memarahi dokter, dia akan mengalahkan penyakit mengerikan ini, kembali ke masa kini. Hyunwoo telah memahami lebih jelas tentang kondisi penyakit istrinya, dia kesal karena semuanya terlalu tidak masuk akal. Hanya penyakit kecil yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Hyunwoo menyarankan istrinya untuk pergi berobat lagi besok. Dia ingin mendengar langsung penjelasan dokter tentang penyakit ini. Dia takut tidak bisa tidur karena mengkhawatirkannya. Namun malam itu dia tidur sangat nyenyak. Perasaan nyaman yang belum pernah dia rasakan selama 3 tahun terakhir. Hyunwoo memandangi langit biru di depannya dengan senyum cerah. Hanya tersisa 3 bulan lagi dia akan terbebas dari rumah ini. Meskipun hati nuraninya tidak mengizinkan tetapi dia tidak bisa membohongi perasaannya. Hyunwoo pergi ke kamar istrinya untuk membangunkannya, melihat dia tidak menjawab membuatnya takut. Hyunwoo perlahan mendekat untuk memeriksa istrinya tetapi tidak ada gerakan. Dia terkejut dan berlutut di depannya, tiba-tiba Hein membuka matanya dan membuatnya terkejut lalu memberinya ciuman selamat pagi. Dia peka melihat suasana hati suaminya sangat baik. Sepertinya tadi malam dia tidur nyenyak. Hyunwoo terkejut saat ketahuan olehnya. Dia cepat-cepat berganti pakaian dan mengantar istrinya ke rumah sakit. Hyunwoo dengan serius bertanya kepada profesor sekali lagi. Dia ingin dokter memberinya angka pasti tentang peluang hidup istrinya. Ini juga merupakan peristiwa penting dalam hidupnya. Hein tidak ingin mendengar lagi tentang kondisi penyakitnya. Dia pergi ke kantor terlebih dahulu tetapi tiba-tiba bertemu ibunya. Ibu khawatir tentang putranya dan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Di depan wanita itu adalah putrinya yang hanya memiliki 3 bulan untuk hidup. Namun wanita itu sama sekali tidak khawatir. Hein tidak ingin lagi memberitahukan kondisi penyakitnya kepada ibunya. Dia mengancam akan menyiksa adik laki-lakinya yang tercinta seumur hidup. Sementara itu Hyunwoo sedang makan dengan lahap bersama teman baiknya. Dia mengumumkan kabar gembira bahwa istrinya hanya akan hidup 3 bulan lagi. Akhirnya dia menemukan jalan keluar dari kehidupan yang buntu ini. Karena ini adalah masalah besar. Keduanya pergi ke tepi sungai untuk merencanakan dengan cermat. Temannya ingin ikut bersukacita tetapi Hyunwoo tetap menjaga ekspresi tenang. Namun belum tentu dia akan mewarisi grup itu sebelum menikah. Hein sudah menulisnya di surat wasiat. Dia tidak akan menerima sepeser pun jika dia meninggal. Semua aset akan menjadi milik keluarga. Temannya mulai memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia mengatakan Hyunwoo memiliki 3 bulan untuk meyakinkan istrinya untuk mengubah wasiatnya. Cukup tunjukkan kepadanya ketulusan hatinya. Sampai istrinya terharu maka semua aset akan menjadi miliknya. Hyunwoo marah ketika temannya mengira dia begitu pragmatis. Namun segera setelah itu dia membeli bunga untuk merayu istrinya. Hein curiga melihat sikap tidak biasa dan buket bunga besar itu. Dia mengira Hyunwoo sedang berdrama ketika mengetahui kondisi penyakitnya. Meskipun mulutnya mengatakan dia membenci buket bunga peringatan itu, dia tetap menyiapkan vas bunga untuk mereka. Sejak hari itu, Hyunwoo selalu memberikan perhatian dan perawatan khusus kepada istrinya. Dari memindahkan tempat duduk makan mereka berdekatan, hingga mengupas udang untuk istrinya, dia melakukannya dengan mahir. Dia telah memanggil ambulans. Semua orang membicarakan tindakan perhatiannya yang berlebihan. Hanya adik iparnya yang mengira dia melakukannya karena ingin bertahan hidup.
Adegan bermesraan masih berlanjut bahkan setelah mereka pulang kerja. Sekretaris pribadi istrinya kaku melihat kemesraan mereka berdua. Asalkan kamu tidak malu maka orang lain yang akan malu. Saat makan malam keluarga, ibu mertua tiba-tiba mengatakan bahwa besok dia akan mengirimkan surat gugatan ke department store Hein. Jelas dia ingin menyusahkan putrinya. Bahkan ayah mertua pun membela ibunya sehingga Hein marah. Dia berdiri menantang ibunya. Berani tidak dia melanjutkan kasus ini? Wanita itu mencoba menjelaskan tetapi Hyunwoo menyela. Dia mengatakan dia akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Setelah itu dia menarik tangan Hein keluar dari suasana yang tidak nyaman. Di lift, Hein mengungkapkan perasaannya. Dia merasa justru suaminya lah yang paling mencurigakan. Sejak kapan dia peduli padanya seperti itu? Hal ini melukai hati Hyunwoo. Merasa dia sudah keterlaluan. Malam berikutnya, Hein masuk ke kamar pribadi suaminya dan melihat dia tertidur di meja. Hein dengan lembut mendekat hendak membangunkannya. Dia terkejut ketika layar menyala menampilkan artikel terkait penyakitnya. Hein terharu saat berpikir suaminya benar-benar ingin merawatnya. Dia menyatakan akan berusaha keras untuk bertahan hidup dari penyakit mengerikan ini. Meskipun sempat berniat menyerah, namun demi cinta suaminya, Hein akan berjuang sekali lagi. Hyunwoo setelah mendengar kata-kata ini perlahan merasa hidupnya telah berakhir. Semua yang dia lakukan hanya karena aset dalam wasiat. Hari ini adalah hari pembukaan pusat perbelanjaan Hein. Banyak tamu penting juga hadir. Terutama saingan beratnya juga datang. Dia dengan percaya diri memberitahunya berita yang mengejutkan. Direktur Herman berniat berinvestasi di perusahaan itu. Asalkan mendapat persetujuan direktur, keuntungan besar yang dibawanya akan menghancurkan Queen's Group. Tidak hanya dalam aspek karir, dia juga mengatakan dia mendengar desas-desus bahwa Hein dan suaminya akan bercerai. Ketidakhadirannya di sini berarti desas-desus ini benar. Dia menunjukkan rasa kasihan saat Hein menikah dengan penipu. Tapi Hein berpendapat bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang suaminya. Saat hendak mendekat untuk bertanya kepada direktur, dia dihentikan. Dia mengatakan bahwa mantan kekasihnya kini telah menjadi tangan kanan yang berharga bagi direktur. Kedua teman lama itu akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara secara pribadi. Hein masih membenci pria ini karena selalu membuatnya kesal. Dia langsung mengatakan dia ingin dia membantunya agar bisa bekerja sama dengan direktur. Dujin sangat terkesan dengan kepribadiannya. Dia mengatakan dia telah berusaha memenangkan persidangan dengan cepat untuk datang ke sini. Percakapan berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Saat istrinya pergi menemui klien, Dujin mendekatinya. Dia terus-menerus menekankan bahwa dia dan Hein sebelumnya memiliki hubungan yang baik. Mereka pernah menjadi mantan kekasih. Tetapi ketika melihat Hyunwoo tidak merasa tidak nyaman dengan kata-katanya. Dia menduga keduanya akan bercerai. Dikatakan tepat sasaran membuat Hyunwoo kesal. Jika pernah menyukai Hein, seharusnya dia berusaha mengejarnya. Pada kesempatan berburu tahunan Queen's Group, mereka mengundang Dujin untuk hadir sebagai tamu kehormatan. Semua orang merasa bersemangat dengan pesta ini. Hanya Hyunwoo yang tidak terlalu tertarik dengan berburu. Jadi setiap tahun dia pulang dengan tangan kosong. Hal ini membuat semua orang mengira dia tidak bisa menembak. Sebaliknya, Hein adalah orang yang haus akan kemenangan. Dia tidak tahu bahwa para bajingan itu telah menyiapkan jebakan untuknya. Saat Hein berburu, tiba-tiba seekor babi hutan menyerangnya. Beruntung Hyunwoo muncul tepat waktu menyelamatkannya dari bahaya. Hein teringat kembali masa-masa mereka berdua berpacaran. Saat itu Hyunwoo masih belum tahu dia adalah putri konglomerat. Itu adalah saat paling bahagia bagi Baek Hyunwoo dan Hong Hein. Baek Hyunwoo telah berjanji untuk menjaganya seumur hidup. Janji itu kini telah terwujud. Baek Hyunwoo baru saja menyelamatkan Hong Hein dari bahaya. Tepat pada saat itu, Yoon Eun Sung berlari mendekat untuk bertanya, tetapi Baek Hyunwoo menghentikannya. Baek Hyunwoo dengan cepat menarik istrinya kembali. Dalam perjalanan, ia menyadari kaki Hong Hein terluka. Baek Hyunwoo berinisiatif menggendongnya kembali ke resor keluarga mereka. Semua orang terkejut melihat kasih sayang di antara mereka. Ketika mendengar Hong Hein diserang babi hutan, semua orang khawatir. Tapi adik laki-lakinya tidak percaya bahwa Baek Hyunwoo bisa menembak jatuh babi hutan semudah itu. Ayah mertua mengatakan kulit babi hutan sangat tebal. Jika tidak mengenai titik lemahnya, itu akan membuatnya gila. Hanya orang berpengalaman yang bisa menanganinya. Hong Hein mengatakan bahwa Baek Hyunwoo dulunya adalah pasukan khusus elit. Hanya saja dia tidak mau menunjukkannya. Begitu malam tiba,
Baek Hyun-woo mengatakan bahwa dia menemukan seseorang dengan sengaja merusak pagar untuk memancing babi hutan keluar. Mo Salhe mencurigai kekasih baru ayahnya adalah dalang di balik ini. Tapi ketua mengatakan dia akan memeriksa rekaman kamera besok. Untuk sekarang, mari nikmati hasil perburuan ini. Untuk pertama kalinya saat makan, Baek Hyun-woo diperlakukan istimewa oleh ayah mertuanya. Ayah mertuanya perlahan memiliki pandangan yang lebih baik terhadapnya setelah menyelamatkan putrinya. Menyadari posisi putrinya meningkat, sang ibu mengubah topik pembicaraan dengan mulai berbicara kepada Yoon Eun-sung. Dia mengatakan padanya untuk menganggap ini sebagai keluarga keduanya. Kapanpun dia punya waktu, datanglah ke sini untuk makan bersama ketua. Yoon Eun-sung juga tahu bagaimana cara menyenangkan orang lain. Dia menyadari ketua sangat menyukai anjing pemilik peternakan. Jadi, begitu pesta selesai, dia menghabiskan 100 juta untuk memaksa pemiliknya menjual anjing itu. Sementara itu, Baek Hyun-woo ragu-ragu untuk masuk ke kamar tidur bersama istrinya. Dia mencoba mencari alasan untuk menyibukkan diri tetapi ketahuan oleh adik iparnya. Dia dengan cepat mendorongnya ke kamar kakaknya. Baek Hyun-woo melangkah perlahan ke samping tempat tidur istrinya. Tiba-tiba Hong Hae berbicara, membuatnya terkejut. Dia bertanya mengapa dia pulang selarut itu. Baek Hyun-woo beralasan membantu adik iparnya dengan beberapa masalah hukum, itulah sebabnya dia terlambat. Hong Hae tidak tahu, mengira suaminya diintimidasi, jadi dia melompat marah. Dia hendak mencari adiknya untuk membereskan masalah, tetapi Baek Hyun-woo menghentikannya. Kemarahannya sedikit mereda. Hong Hae ingin mandi untuk menenangkan diri, jadi dia meminta Baek Hyun-woo untuk melepaskan kancing bajunya. Baek Hyun-woo berdiri tertegun tetapi tetap membantu istrinya. Sepertinya dia merasakan suasana canggung dari Baek Hyun-woo. Hong Hae kemudian menyarankan agar dia mandi lebih dulu. Dia mulai mengingat adegan di mana Baek Hyun-woo bergegas menyelamatkannya. Sudah sangat lama sejak dia melihat suaminya begitu tampan. Seolah-olah dia adalah orang yang berbeda. Dia mencoba menenangkan dirinya tetapi pintu kamar mandi terbuka. Baek Hyun-woo yang tidak mengenakan apa-apa terlihat olehnya. Hong Hae merasa malu melihat tubuh Baek Hyun-woo yang kekar. Dia segera berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Apa yang terjadi dengan tubuh bagian atasnya? Sudah lama sejak pasangan itu memiliki kesempatan untuk tidur bersama. Perasaan aneh ini membuat suasana semakin canggung. Hong Hae mengingat pertama kali dia pulang ke rumahnya. Mereka berdua tidur nyenyak berpelukan di tempat tidur sempit itu. Berbeda dengan sekarang, Baek Hyun-woo penasaran mengapa mereka bisa melakukannya. Tiba-tiba Hong Hae mengusulkan untuk tidur berpelukan tetapi Baek Hyun-woo menolak. Keesokan paginya, Yoon Eun-sung dengan marah membawa pistol ke hadapan pemilik rumah. Dia masih marah saat mengetahui pemilik peternakan ingin mengembalikan uangnya untuk menyelamatkan anjing itu. Meskipun dia telah mengambil kembali uangnya, dia masih mengarahkan pistolnya ke anjing itu. Tepat pada saat itu, sebuah suara tegas terdengar. Baek Hyun-woo bertanya dengan dingin apa yang dia lakukan. Yoon Eun-sung mengatakan dia hanya bercanda dengan mereka. Segera setelah itu, dia pergi ketika Baek Hyun-woo campur tangan. Pemilik rumah menyadari bahwa dia adalah anak kecil dulu. Dia adalah orang yang dengan berdarah dingin membunuh anjing peliharaan tetangga. Seorang monster yang mengerikan. Pada saat yang sama, ketua telah menemukan orang yang muncul di lubang pagar. Ketua sangat marah ketika orang itu adalah putra sulungnya. Keesokan harinya, baik ayah mertua maupun Baek Hyun-woo pergi ke rumahnya untuk menanyakan kejelasannya. Dia sangat marah ketika dicurigai sebagai orang yang sengaja melepaskan babi hutan. Ayah mertua juga tidak menyerah, hanya karena dia, putrinya dalam bahaya. Dia duduk dan menjelaskan bahwa dia ingin bertemu ayahnya untuk berbicara, itulah sebabnya dia pergi ke sana. Namun, dia difitnah dan diusir. Sebelum pergi, dia memohon agar dibantu bertemu ketua sekali saja. Segera setelah pulang, ayah mertua bertemu kekasih ketua. Namun, wanita itu mengatakan dia tidak pernah bertemu putra sulungnya. Selain itu, dia juga mengatakan padanya untuk berhati-hati dengan kakaknya. Jangan percaya siapapun. Yoon Eun-sung terus mendekati Baek Hyun-woo ketika ibu mertua ingin mereka bercerai. Wanita itu telah meminta seseorang untuk menjodohkan putrinya dengan Yoon Eun-sung. Dia jelas memiliki keuntungan dalam hal uang dan status dibandingkan dengan menantunya. Hanya dengan menarik Yoon Eun-sung, putra wanita itu pasti akan menjadi pewaris grup ini. Hong Hae tiba di kantor Herman hari ini sesuai jadwal untuk bertemu dengan direktur. Namun, sesampainya di sana, dia hanya melihat Yoon Eun-sung menunggunya. Dia memberitahukan bahwa direktur memiliki urusan mendadak sehingga tidak bisa datang. Oleh karena itu, dia akan membantunya meninjau rencana denah pusat perbelanjaan. Dengan pengetahuannya tentang direktur, dia menunjukkan kekurangan-kekurangan Hong Hae. Berkat itu,
grafnya menjadi semakin sempurna. Sementara itu, Baek Hyun-woo baru saja mengetahui bahwa saudara-saudaranya datang ke sini untuk menemui Hong Hae-in. Dia khawatir mereka akan membocorkan niatnya untuk bercerai. Namun, kakaknya lebih cepat bertindak dan mengirim pesan ke iparnya. Baek Hyun-woo mencoba menelepon istrinya untuk menjelaskan tetapi tidak berhasil. Yoon Eun-sung mematikan ponsel Hong Hae-in saat dia pergi keluar. Segera setelah dia kembali, dia mengatakan bahwa dia melihat Baek Hyun-woo ragu-ragu saat menyelamatkannya. Hong Hae-in tertegun sejenak tetapi dengan cepat kembali tersenyum. Dia dengan bangga mengatakan itulah perbedaan di antara mereka berdua. Saat Baek Hyun-woo berusaha menyelamatkannya, Yoon Eun-sung hanya berdiri dan menonton. Dia masih belum mau kalah darinya. Dia bertanya apakah Hong Hae-in benar-benar mencintai suaminya. Melihat keraguan dalam perkataan Hong Hae-in membuatnya tersenyum. Pesta telah berakhir. Dia mengantar Hong Hae-in pulang. Baek Hyun-woo yang menunggu di gerbang sangat kesal karena istrinya mabuk. Toleransi minumnya memang tidak bagus. Yoon Eun-sung masih sengaja menyindir hubungan mereka berdua, meskipun di depannya adalah suami Hong Hae-in. Hal ini membuat Baek Hyun-woo benar-benar marah. Dia segera memerintahkan sopir untuk mengantar pulang orang yang tidak tahu diri itu. Segera setelah itu, dia dengan cepat berlari ke arah istrinya. Baek Hyun-woo ingin memeriksa apakah Hong Hae-in menerima pesan dari kakaknya. Hong Hae-in dalam keadaan mabuk mengatakan bahwa dia tidak boleh mengkhianatinya. Begitu dia mengeluarkan ponselnya. Baek Hyun-woo dengan cepat berlari dan menepisnya dari tangan istrinya. Hong Hae-in tertegun melihat suaminya bertindak aneh. Dia perlahan memberinya ciuman yang penuh gairah. Keduanya dengan malu-malu berjalan bersama ke dalam rumah. Baek Hyun-woo sangat ingin memeriksa ponsel istrinya sehingga dia mengikutinya ke kamar. Hong Hae-in salah paham bahwa dia ingin masuk kamar bersamanya. Dia sangat gembira melihat suaminya begitu tergila-gila padanya. Baek Hyun-woo yang berada di luar mendengar istrinya masuk kamar mandi, jadi dia memberanikan diri masuk. Dia mencoba segala jenis kata sandi, tetapi ponselnya tetap tidak mau terbuka. Dari hari ulang tahunnya hingga hari ulang tahun pernikahan mereka, waktu terus berlalu. Baek Hyun-woo ragu-ragu, mungkinkah kata sandinya 1031, layar utama ponsel menyala. Akhirnya dia bisa membuka kata sandi ponsel istrinya. Dia dengan cepat menghapus semua pesan yang dikirim oleh kakak perempuannya. Begitu dia selesai, Hong Hae-in keluar. Dia sangat terkejut melihat dia masih di sini. Baek Hyun-woo mengatakan karena tidak bisa tidur, dia datang ke sini untuk berbicara dengannya. Hong Hae-in tersenyum penuh pengertian mendengar alasan kekanak-kanakannya. Meskipun Baek Hyun-woo berusaha mengelak, dia tetap ingin berbicara dengannya. Namun, Baek Hyun-woo dengan cepat berlari kembali ke kamarnya sebelum semuanya menjadi terlalu jauh. Dia termenung mengingat kata sandi istrinya. Itu adalah tanggal perkiraan lahir anak pertama mereka. Baek Hyun-woo sangat senang akan menjadi seorang ayah. Mereka berdua telah menyiapkan seluruh ruangan besar untuk mendekorasi kamar anak mereka. Namun, kebahagiaan kecil ini tidak utuh. Rasa sakit yang terlalu besar membuatnya terus terbebani di hati. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Baek Hyun-woo melihat istrinya minum jus jeruk untuk menghilangkan mabuk. Baek Hyun-woo mengingat perkataan bajingan Yoon Eun-sung tadi malam sehingga dia menjadi kesal. Tiba-tiba Hong Hae-in mendekat, membuatnya lebih berharap dari sebelumnya. Tapi dia hanya melepas benang yang tersangkut di salah satu sisi bajunya. Setelah sarapan, Hong Hae-in berpakaian rapi bersiap untuk bekerja. Begitu melihat sosok istrinya yang cantik, Baek Hyun-woo terpesona. Dia bertanya-tanya mengapa Hong Hae-in begitu cantik. Hatinya bergetar sekali lagi. Bawahannya menyadari dia sedang senang sehingga bertanya. Hal ini membuat Baek Hyun-woo merasa dia benar-benar punya masalah. Ketika melewati ruang rapat, dia melihat istrinya sedang berbicara keras. Dia bisa menebak dengan tepat bahwa istrinya akan memarahi karyawan lagi. Namun, sesaat kemudian dia tertawa, terlihat sangat cantik. Baek Hyun-woo takut dengan penampilannya yang tergila-gila pada istrinya. Dia menceritakan semua yang terjadi hari ini kepada teman baiknya. Dia sangat terkejut ketika Baek Hyun-woo membelikan sepatu untuk istrinya. Baek Hyun-woo mengatakan itu karena dia belum mengubah wasiatnya. Oleh karena itu, Baek Hyun-woo secara aktif menunjukkan dirinya sebagai suami yang baik. Ketulusannya membuat Hong Hae-in merasa bahagia. Untuk pertama kalinya dia memakai sepatu pemberiannya ke kantor. Tapi sebelum sempat senang, Yoon Eun-sung datang mengganggu. Karyawan di samping mengatakan bahwa mereka berdua sering bertemu dan makan siang. Baek Hyun-woo menjelaskan bahwa itu karena istrinya adalah seorang workaholic. Sebelum dia selesai berbicara, Yoon Eun-sung mengulurkan tangan menyentuh rambut istrinya. Baek Hyun-woo diam-diam tertawa, mengira istrinya pasti akan memarahinya, tetapi dia salah. Hong Hae-in justru tersenyum lebih cerah dari sebelumnya. Temannya bingung melihat Baek Hyun-woo cemburu lagi.
Mungkinkah dia telah jatuh cinta padanya lagi? Sebanyak apapun dia mencoba menjelaskan, dia tidak bisa menipu temannya. Pada saat yang sama, Hong Hein sedang bersama saingannya. Mereka memiliki janji temu pribadi dengan Direktur Herman. Namun sebelum rapat dimulai, Yoon Eun-sung memberitahukan kelemahan direktur kepadanya. Direktur tersebut berselingkuh dengan seorang desainer terkenal. Jika dia menyerang titik itu, direktur harus menyetujui persyaratan yang dia ajukan. Hong Hein sangat menghargai Yoon Eun-sung yang mengorbankan hubungannya demi kepentingannya. Urusan bahwa direktur itu memiliki kekasih, hanya dia yang tahu. Hong Hein mengatakan dia akan membalas budi padanya di lain kesempatan. Baginya, Hong Hein memiliki kabar baik yang ingin dia sampaikan kepada Baek Hyun-woo. Ketika dia membukanya, dia sangat terkejut. Di dalamnya ada pemberitahuan tentang sebuah pusat yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Tingkat kelangsungan hidup telah mencapai 51%. Baek Hyun-woo berteriak-teriak berlarian di seluruh halaman rumah karena berita yang mengejutkan ini. Jika dia sembuh dari penyakitnya, dia akan sekali lagi berada dalam situasi menjadi budak bagi keluarga istrinya. Baru memikirkan hal itu saja Baek Hyun-woo sudah merinding. Dia sama sekali tidak ingin kembali ke kehidupan penuh tekanan sebelumnya. Baek Hyun-woo berpikir dia harus bercerai seperti yang direncanakan semula. Tetapi ketika dia memikirkan wajah Hong Hein, dia kembali takut dan menyingkirkan pikiran ini. Pagi harinya, begitu turun ke bawah, saingannya muncul lagi. Baek Hyun-woo berusaha memisahkan keduanya tetapi didorong menjauh oleh istrinya. Meskipun dia berusaha menunjukkan kepada Yoon Eun-sung, jelas dia tidak terlalu peduli. Bahkan dia menarik tirai untuk menghalangi pandangan Baek Hyun-woo. Hong Hein merasa senang melihat suaminya begitu cemburu. Meskipun hanya gerakan kecil dari istrinya, dia selalu memperhatikannya. Baek Hyun-woo dengan sedih menelepon sahabat karibnya untuk curhat lagi. Dia mengatakan jika ingin bercerai, biarkan dia pergi dengan saingannya. Tapi mana mungkin Baek Hyun-woo setuju. Dia tidak ingin Hong Hein jatuh ke tangan orang berdarah dingin seperti Yoon Eun-sung. Malam itu, Hong Hein pulang ke rumah dengan lelah setelah seharian bekerja keras. Ibunya sudah duduk menunggunya di ruang tamu. Sang ibu sangat marah karena Yoon Eun-sung menolak berinvestasi dalam proyek putranya. Dia pikir semua ini karena Hong Hein menghalangi. Tubuhnya tidak bisa berdiri tegak lagi. Untungnya Baek Hyun-woo muncul tepat waktu untuk menopangnya. Dia mengantar istrinya ke kamar dan menasihatinya untuk membicarakan hal ini dengan keluarganya. Tapi Hong Hein tidak mau melakukannya. Dia benci orang lain merebut posisinya. Namun jauh di lubuk hatinya dia tidak ingin keluarganya terkejut. Mereka sudah pernah kehilangan putra sulungnya. Jika sekarang dia mengatakan bahwa dia hanya punya waktu 3 bulan, orang tuanya mungkin tidak akan sanggup hidup. Hong Hein memohon agar dia tidak dianggap sebagai pasien lagi lalu mengusirnya. Memanfaatkan kekacauan di dalam rumah, Yoon Eun-sung telah merencanakan untuk mengambil alih semua saham Queen Group. Dia telah membeli sejumlah besar saham dari para investor. Hong Hein masih belum mengetahui rencana ini. Saat sedang dalam perjalanan memeriksa pusat perbelanjaan baru, Hong Hein bertemu dengan seorang pria yang sengaja membuat keributan di depan sebuah kios. Pria itu mengatakan bahwa pusat perbelanjaan tersebut menjual kosmetik berkualitas rendah kepada istrinya. Tidak hanya menuntut ganti rugi tetapi dia juga merusak toko. Hong Hein sangat kesal sehingga dia campur tangan. Dia memerintahkan bawahannya untuk menangkap dan menuntut mereka ke pengadilan. Tindakannya ini mendapat pujian dari pelanggan. Tiba-tiba pesan dari kakak perempuan Baek Hyun-woo muncul, membuatnya bergegas pulang ke kampung halaman suaminya. Hong Hein hanya ingin membantu ayah mertuanya memenangkan pemilihan kepala desa, jadi dia mengadakan pesta. Saat semua orang makan dan minum sepuasnya, dia diam-diam kembali mengunjungi kamarnya. Hong Hein senang melihat Baek Hyun-woo masih menyimpan pemutar musiknya. Dia teringat masa sekolahnya yang terlupakan ketika dia diasingkan oleh semua orang di kelas. Baek Hyun-woo lah yang muncul membantu. Dia seperti pangeran yang menyinari masa mudanya. Ketika mendengar istrinya pulang ke rumahnya, Baek Hyun-woo segera mengemudi kembali ke kampung halaman. Namun, setelah bertanya kepada semua orang, dia tidak menemukan istrinya dimanapun. Baek Hyun-woo khawatir akan keselamatannya. Dia sendirian mengayuh sepedanya keliling desa untuk mencari Hong Hein. Dia sangat ketakutan karena tidak ingat mengapa dia berada di sini. Di tengah kegelapan di depannya, dia melihat cahaya yang kesepian. Baek Hyun-woo muncul saat dia sangat membutuhkannya. Dia sangat marah ketika istrinya pergi tanpa memberitahunya. Tepat saat dia hendak pergi, lampu menyinari seluruh sudut langit. Hong Hein melihat suaminya basah kuyup karena mencarinya. Dia dengan emosional mengatakan kebenaran tentang penyakitnya. Itu membuatnya tidak bisa mengingat mengapa dia ada di sana. Baek Hyun-woo sedih melihat luka kotor di tubuhnya. Dia berlari dan memeluk Hong Hein dengan pelukan terhangat. Keduanya mencari tempat berteduh dari hujan.
Baek Hyun-woo penasaran mengapa dia pulang ke kampung halamannya. Hong Hae mengatakan bahwa kakak perempuannya mengirim pesannya memberitahukan bahwa ayahnya akan kalah dalam pemilihan. Dia pun mengatur pekerjaannya dan kembali ke sini untuk membantu ayahnya. Hyun-woo tertawa terbahak-bahak mendengar alasan konyol ini. Tiba-tiba terdengar suara memanggil Hae-in dalam kegelapan malam. Dia terkejut saat seluruh keluarga menerjang hujan untuk mencarinya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kehangatan keluarga. Semua orang mengkhawatirkan kesehatannya. Menyadari dia tampak canggung, Hyun-woo menyuruh keluarganya untuk beristirahat terlebih dahulu. Biarkan dia tinggal untuk merawat istrinya. Suasana di ruangan menjadi menyesakan. Hae mengatakan dia perlu mengeringkan rambutnya. Namun, pengering rambut sudah terlalu tua sehingga Hyun-woo membantu istrinya. Tangannya dengan lembut menyentuh setiap helai rambutnya. Hae mulai merasa tubuhnya panas. Dia dengan malu-malu mengatakan rambutnya sudah kering. Hyun-woo mendengarkan cerita istrinya pagi itu. Dia menyadari ada banyak luka di tubuh istrinya. Jadi, dia dengan hati-hati membalut lukanya. Melihat perban lucu itu membuat suasana hatinya membaik. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak pernah sendirian lagi. Hae tiba-tiba menunjuk ke garis tangannya. Mengapa garis hidupnya begitu pendek? Mendengar ini, Hyun-woo mulai merasa tidak nyaman. Dia dengan keras mengatakan bahwa dia sudah menemukan rumah sakit terbaik. Mereka pasti bisa menyembuhkan penyakitnya. Karena itu, jangan pernah mengatakan dia akan mati lagi. Hae tersentuh oleh perasaannya. Dia ragu-ragu bertanya apakah dia bisa pergi ke pemeriksaan bersamanya. Hyun-woo terdiam beberapa saat lalu menyetujui istrinya. Seolah ada daya tarik tak terlihat di antara keduanya. Hyun-woo perlahan mendekatinya. Namun di saat-saat terakhir dia malah lari keluar. Meninggalkan Hae sendirian di kamar kosong. Hyun-woo tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan lagi. Apakah dia baru saja akan mencium Hae? Hyun-woo berpikir dia tidak bisa pulang malam ini. Pada saat yang sama, Hae senang melihat ekspresi malu-malu suaminya. Dia pikir suaminya pasti sibuk dengan sesuatu sehingga dia lari keluar. Dia tidak menyangka suaminya malah bersembunyi di rumah temannya untuk minum-minum. Melihat ekspresi bingung Hyun-woo, temannya mengira dia diusir oleh istrinya. Hyun-woo bilang dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Jika dia pulang sekarang, sesuatu pasti akan terjadi. Hae khawatir dan mengirim pesan menanyakan keberadaannya. Hyun-woo ketakutan dan menyuruhnya tidur dulu. Tapi bagaimana dia bisa tidur nyenyak jika suaminya melarikan diri? Dalam keadaan mabuk, Hyun-woo mengungkapkan semua perasaannya. Dia sengaja tidak menyukainya selama ini. Tapi mengapa setiap kali dia melihat Hae tersenyum, hatinya bergetar? Hae pergi mencari suaminya dan tidak sengaja mendengar semuanya. Dia kecewa dan kembali ke rumah. Semuanya mungkin dimulai 2 tahun lalu. Hyun-woo pulang kerja dan melihat istrinya menyuruh orang membersihkan kamar anak mereka yang baru meninggal. Dia dengan marah bertanya mengapa dia melakukan itu. Hae hanya menjawab dengan berlinang air mata, yang membuatnya merasa dia sangat dingin. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk memindahkan barang-barangnya ke kamar anak. Setiap kali kembali dan melihat bintang-bintang di langit-langit, dia tidak bisa menahan air matanya. Hyun-woo tidak tahu istrinya juga sangat menderita. Hae selalu menyalahkan dirinya atas keguguran itu. Oleh karena itu, dia tidak punya hak untuk bersedih. Keesokan paginya ketika kembali ke rumah, Hyun-woo terkejut melihat istrinya duduk menunggunya. Hae menunjukkan sikap dingin padanya. Dia dengan cepat mengemasi barang-barangnya untuk kembali ke perusahaan. Sebelum mereka berdua pergi, ibu mertuanya memberinya banyak hadiah. Dia ingin menantunya lebih memperhatikan kesehatannya. Seluruh keluarga memperhatikan bayangan mobil yang perlahan menghilang. Kakak iparnya teringat hari ketika dia bertemu Hae. Saat itu, dia mengira Hae adalah seorang penggali harta adik laki-lakinya. Dia memberikan sejumlah uang dan menyuruh Hae putus dengan adiknya. Hae tidak kalah darinya. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah putus dengannya. Tepat pada saat itu, Hyun-woo muncul dan berteriak, apa yang sedang kakak lakukan? Kakak perempuannya mengatakan dia melakukan itu demi kebaikannya. Dia berkata, sungguh, dia bukan tipe kamu. Hae dengan marah mencengkeram tangannya. Dia dengan dingin bertanya apa tipe yang Hyun-woo sukai. Kakak perempuannya dengan polos menceritakan bahwa Hyun-woo pernah memiliki perasaan terhadap teman sekelasnya sebelumnya. Tombak itu sekali lagi mengarah ke Hyun-woo. Untungnya, dia berhasil lolos dari tekanan tepat waktu. Hyun-woo mengakui dia pernah menyukai tipe gadis seperti itu. Tapi orang yang dia sukai sekarang adalah dia. Setelah mengatakan itu, dia menarik Hae keluar dari restoran. Sebelum pergi, dia tidak lupa membawa serta rampasannya. Kembali ke masa sekarang, mobil sudah sampai di rumah.
Hein tiba-tiba mengatakan dia tidak menunggunya semalam. Hyunwoo mengerti apa yang ingin dia katakan dan menyuruhnya masuk rumah dulu. Meskipun Hein marah, dia sangat peduli padanya. Melihat bahu jaketnya basah karena memegang payung untuknya, dia menyuruhnya memegang payung dengan benar. Tepat pada saat itu, seorang pria bernama Yoon Eun-sung muncul. Dia memegang payung untuk menuntunnya masuk ke dalam rumah. Hyunwoo tak berdaya melihat istrinya dalam pelukan orang lain. Jika tidak tahu pasti, Hyunwoo mungkin mengira dia adalah pemilik rumah. Dia penasaran mengapa dia ada di sini. Yoon Eun-sung mengatakan bahwa ibu mertua Hyunwoo sendiri yang mengundangnya. Keberadaannya di sini akan memudahkan rencana bisnis yang akan datang. Hyunwoo pura-pura tidak peduli di luar, tetapi sangat kesal di dalam. Dia khawatir jika bertanya kepada istrinya tentang masa lalu, apakah itu akan baik-baik saja. Yoon Eun-sung adalah tamu terhormat di rumah ini. Adik ipar dan ibu mertua sama-sama menyambutnya. Ibu mertua ingin Yoon Eun-sung berinvestasi dalam proyek putranya. Keesokan harinya, adik ipar sangat percaya diri dengan rencana investasi. Dia dengan antusias mengatakan bahwa dia memiliki sponsor dari Yoon Eun-sung. Semuanya akan berjalan lancar. Tapi Hyunwoo tidak berpikir begitu. Dia mengatakan mereka perlu memeriksa risiko tanah. Jika ada masalah, perusahaan akan sangat terpengaruh. Ketua setuju dengan pendapat Hyunwoo. Selain menangani pekerjaan di perusahaan, Hyunwoo juga meminta orang untuk menyelidiki orang yang memasang jebakan di tempat berburu. Berkat bantuan pemilik rumah, dia memiliki rekaman orang yang merusak pagar. Tapi untuk memulihkannya butuh 3-4 hari. Kembali ke perusahaan, Hyunwoo terdiam saat melihat istrinya dalam pelukan saingannya. Dia dengan perhatian mendekat dan bertanya ada apa. Tapi Hein tidak ingin berbicara dengannya. Yoon Eun-sung juga menyadari ada sesuatu yang salah dengannya. Namun, Hein selalu menyembunyikan penyakitnya dengan cekatan. Keesokan harinya Hein pergi menemui dokter. Dia mengatakan jumlah sel darah putih di tubuhnya terlalu rendah. Ini membuktikan bahwa pengobatan tidak terlalu efektif. Hein tidak bisa menerima hasil ini. Dia sudah berusaha keras untuk bisa hidup. Tanpa diduga, bibinya juga ada di sini. Dia terkejut melihat keponakannya berdiri di depan bangsal onkologi otak. Dia berusaha menyemangati bahwa Hein akan sembuh dari penyakit ini. Hein mengatakan bahwa hanya suaminya yang tahu tentang ini di keluarganya. Meskipun dia terlihat tangguh, di hadapan masalah hidup dan mati, siapapun akan merasa takut. Dia memutuskan untuk pergi ke Jerman sendirian untuk perawatan. Saat Hyunwoo mengetahui hal itu, Hein sudah berada di pesawat. Dia kecewa dan mencari minuman untuk melarutkan kesedihannya. Hyunwoo menonton ulang rekaman wawancara yang dilakukan dia dan istrinya. Saat itu Hein mengatakan dia ingin bepergian bersamanya. Hyunwoo memutar ulang rekaman itu berkali-kali. Matanya perlahan berkaca-kaca. Keesokan paginya, dia memutuskan untuk naik penerbangan paling awal. Pada saat yang sama, Hein baru saja menjalani banyak perawatan. Tetapi hasilnya tidak bagus sama sekali. Dia berjalan-jalan tanpa tujuan di taman, mengagumi pemandangan dan mendengarkan cerita mereka. Hein terus berjalan sampai dia kelelahan. Tiba-tiba, sebuah panggilan keras mengejutkannya. Apakah dia berhalusinasi? Hyunwoo perlahan muncul di depannya. Dia dengan perhatian mengganti sepatunya. Dia terkejut, dia tahu dia ada di sana. Hyunwoo hanya tersenyum dan berkata dia menebak. Dia berkata dia sudah banyak menangis akhir-akhir ini. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa sakit hati. Hein merasakan perasaan tulusnya. Dia tidak ingin berbohong pada dirinya sendiri lagi. Hein tersentuh saat dia ada di sana. Dia berkata dia tidak dapat menemukan keajaiban untuk hidup. Yang dia inginkan hanyalah bersamanya. Keduanya menangis dan berpelukan erat. Perasaan mereka menjadi lebih baik. Hyunwoo penasaran mengapa istrinya ingin makan mie instan. Hein berkata dia ingin mencoba segalanya sebelum dia meninggal. Dia juga dengan hati-hati mengingatkannya untuk mempersiapkan pemakamannya. Dia sama sekali tidak boleh membiarkan orang yang dia benci hadir. Jika mereka berbicara buruk tentang dia harus menanganinya. Hal ini membuat Hyunwoo tampak tidak senang. Dia mengatakan Hein pasti akan sembuh dari penyakitnya. Hein berkata mungkin tidak ada yang akan menangis di pemakamannya. Setidaknya dia ingin melihat Hyunwoo menangis. Hyunwoo dengan sedih mengalihkan pembicaraan. Tiba-tiba Hein menyebutkan surat wasiat yang dia buat sebelum menikah. Dia bilang dia akan mengubahnya ketika dia kembali. Hyunwoo ingin dia mengubahnya setelah dia pulih sepenuhnya. Keduanya kembali ke hotel. Sudah lama sekali mereka tidak memiliki kesempatan untuk berada di kamar yang sama. Suasana canggung menyelimuti mereka. Hein berinisiatif mengatakan dia akan tidur di kamar. Dan dimanapun dia ingin tidur, terserah padanya.
ikuti saja kata hatinya. Melihat istrinya memberi lampu hijau, Hyunwoo dengan cepat mengikutinya. Dia ingin tidur sekamar dengan istrinya. Hein menahan tawa dan menyetujui permintaannya. Ketika dia hendak memegang tangan istrinya menarik tangannya. Hein mulai menceritakan kejadian di kantor kepada suaminya. Dia bilang temannya baru saja mengalami kecelakaan. Namun yang diperhatikan suaminya hanyalah harta temannya. Hein membenci orang-orang seperti itu. Hyunwoo mendengarkan dan berkeringat dingin. Dia merasa semakin tertekan saat istrinya memujinya, mengatakan tidak semua orang seperti dia. Hein terharu karena Hyunwoo selalu memperhatikannya saat dia sakit. Semakin banyak dia berbicara, semakin canggung Hyunwoo jadinya. Rasa bersalah melingkupi dirinya. Melihat istrinya tertidur pulas, Hyunwoo dengan lembut memegang tangannya. Sudah lama sekali dia tidak merasakan kedamaian seperti ini. Semuanya terasa seperti mimpi indah. Sejak pagi-pagi sekali dia sudah pergi ke gereja. Hyunwoo dengan tulus berdoa agar semua keberuntungan menyertainya. Setelah itu, dia pergi ke pusat perawatan istrinya untuk mendengarkan hasilnya. Profesor mengatakan jumlah sel darah putih di tubuhnya terlalu sedikit. Perawatan pada dasarnya tidak berpengaruh. Hyunwoo mengatakan profesor tidak boleh seenaknya memanipulasi hasil. Tempat ini menerima investasi dari konglomerat. Profesor mengira dia datang untuk menuntut uang. Tapi Hyunwoo tidak peduli dengan hal kecil ini. Dia mengancam akan menuntut jika dia tidak menyembuhkan istrinya sepenuhnya. Hal inilah yang membuat profesor setuju untuk mengambil risiko sekali. Mereka akan meningkatkan jumlah sel darah putihnya, yang berarti risiko lebih tinggi. Hein menerima pemberitahuan itu dengan gembira. Dia sekali lagi diberi harapan untuk hidup. Pasangan itu menikmati sisa perjalanan ini. Hein mulai cemburu melihat suaminya sangat menarik bagi wanita. Dia dengan kesal mengungkit kembali cinta pertamanya. Hyunwoo hanya bisa menahan diri di hadapan serangan istrinya. Meskipun dia seorang pengacara terkenal, dia tidak bisa memenangkan pertengkaran dengan istrinya. Tempat ini penuh dengan kenangan mereka berdua. Mereka pernah datang ke sini untuk berbulan madu. Tempat yang paling terkenal mungkin adalah Jembatan Cinta. Tetapi karena terlalu banyak gembok, mereka tidak dapat menemukan gembok mereka. Hein menikmati perasaan damai di pasar. Dia bertanya-tanya mengapa semua orang punya banyak waktu luang. Tiba-tiba mereka berdua melewati toko souvenir. Hein terus berkata bahwa mereka pandai berbisnis. Hanya dengan beberapa semanggi berdaun 4 ini, mereka telah menarik banyak orang. Hein juga memutuskan untuk membeli satu untuk keberuntungan. Melihat istrinya begitu bahagia, dia pun merasa tenang. Hari ini adalah hari dia melanjutkan perawatan. Hein keluar dari kamar dengan bingung, yang membuatnya khawatir. Hyunwoo mengira ada sesuatu yang serius terjadi, tapi ternyata tidak. Dia merasa sedikit syok karena berat badannya bertambah. Dia tercengang, berpikir apakah itu penting. Hein khawatir dia akan selalu mengingat wajah jeleknya. Dia sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi. Suasana hati istrinya sudah membaik. Namun, saat mengikuti perawat, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Hein buru-buru mengejar anak itu. Sementara itu, Hyunwoo khawatir saat perawat melaporkan istrinya hilang. Dia bergegas keluar mencari. Hyunwoo melihat kerumunan orang berkumpul di taman. Dia ketakutan saat berpikir itu mungkin istrinya. Tapi keberuntungan tersenyum padanya. Sebuah tangan dengan lembut menariknya. Hein dengan bingung mengatakan dia sangat lapar. Dia menghela napas lega dan memeluk istrinya erat-erat. Hyunwoo bertanya kemana dia pergi. Hein mengingat masa kecilnya. Kakak laki-lakinya sendiri yang tewas saat mencoba menyelamatkannya dari tenggelam. Sejak saat itu, ibunya selalu bersikap dingin padanya. Hal ini membuat Hein merasa bersalah sampai sekarang. Hyunwoo menghibur bahwa itu bukan salahnya. Dia bilang mungkin Hein mengalami halusinasi. Yang perlu dia fokuskan sekarang adalah menjalani perawatan dengan baik. Hyunwoo tidak tahu bahwa saat ini di rumah, badai sedang melanda. Sejak lama Yoon Eun-sung telah bersekongkol dengan anggota keluarga untuk masuk ke kamarnya. Dia telah menemukan tempat Hyunwoo memulihkan rekaman itu. Orang yang memasang jebakan adalah adik iparnya. Namun, mereka telah menghancurkan bukti penting ini. Tidak berhenti di situ, Yoon Eun-sung diam-diam memasang alat penyadap pelukisan yang dia berikan kepada ketua. Tidak hanya bersekongkol dengan adik ipar, bahkan istri kedua ketua juga terlibat. Dia sengaja menjatuhkan bidak catur untuk menunjukkan alat penyadap yang terpasang di bawah meja. Yoon Eun-sung berhasil memasukkan orang-orangnya untuk memeriksa rumah. Dia puas karena telah menimpakan semua kesalahan pada Hyunwoo. Sekarang, keluarga mereka mencurigai menantu mereka berkhianat. Mereka memutuskan untuk membongkar berangkasnya untuk memeriksa.
dia benar-benar beruntung. Hein senang melihat suaminya sangat peduli padanya. Tiba-tiba, pesan dari ibunya membuatnya hancur. Dalam pesan itu ada foto surat cerai dengan cap namanya. Hein dengan marah melempar hadiahnya. Dia dengan sedih bertanya apakah ini benar. Dia ingin Hyunwoo menyangkalnya. Saat ini, Hyunwoo tidak bisa lagi membohonginya. Dia mengakui bahwa dia telah mempersiapkan ini. Hein berusaha menahan emosinya. Dia bertanya kapan dia melakukan ini. Apakah pada hari saya mengatakan saya akan mati? Hyunwoo menundukkan kepalanya mengakui. Hein kecewa karena dia telah mengkhianatinya seperti itu. Sekarang di matanya, dia tidak berbeda dengan mereka. Karena selama ini dia telah menipu dia. Hyunwoo mengatakan dia menemukan gembok dalam perjalanan ke sini. Melihat wajahnya yang berlinang air mata, Hein merasakan sesuatu yang tak terlukiskan. Apakah perasaannya nyata atau hanya lelucon? Hein diam-diam kembali ke hotel untuk mengemasi barang-barangnya. Dia tidak ingin melihat wajahnya lagi. Hyunwoo dengan cepat mengejarnya. Dia tidak ingin membiarkannya pergi sendirian. Hong Hein memohon Baek Hyunwoo untuk membiarkannya pergi. Dia benar-benar tidak punya kekuatan lagi untuk marah. Baek Hyunwoo memintanya memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tapi Hong Hein menolak tawaran ini. Keduanya sekali lagi menjauh. Hong Hein mengingat saat-saat Baek Hyunwoo memperlakukannya dengan baik. Air matanya terus mengalir. Perasaan ini telah dia berikan seluruhnya kepada Baek Hyunwoo. Dia tidak tahu lagi bagaimana menghadapi kenyataan. Hong Hein, dengan pikiran yang kabur, berjalan ke tengah jalan. Tumor ganas itu membuatnya tidak menyadari mobil yang melaju kencang. Untungnya, Baek Hyunwoo tiba tepat waktu untuk menariknya dari bahaya. Dia dengan marah mengatakan padanya untuk kembali. Dia akan menjelaskan semuanya. Jika saat itu Hong Hein masih ingin bercerai, Baek Hyunwoo juga akan setuju. Hong Hein menatapnya lama. Hong Hein memohon Baek Hyunwoo untuk tidak pernah muncul menyelamatkannya lagi. Hong Hein menepis tangannya dan berjalan tanpa sadar. Suasana hati Hong Hein sama sekali tidak baik. Ini berarti metode dari lembaga penelitian tidak efektif. Profesor memberitahunya bahwa seringnya Hong Hein lari ke jalan adalah pertanda buruk. Itu adalah pertanda bagi orang-orang yang ingin bunuh diri. Baek Hyunwoo mengerti bahwa ini ada hubungannya dengan dirinya. Tepat pada saat ini, perawat melaporkan bahwa Hong Hein ingin keluar dari rumah sakit. Baek Hyunwoo dengan cemas segera mengejar istrinya. Hong Hein tidak lagi memiliki niat untuk terus berjuang. Dia telah memutuskan untuk melepaskan segalanya. Hal yang ditakutkan Baek Hyunwoo akhirnya terjadi. Baek Hyunwoo terdiam melihat Hong Hein berjalan pergi. Tiba-tiba dia berlari dan memberitahunya bahwa dia akan sangat berterima kasih jika mereka bercerai. Baek Hyunwoo telah memutuskan untuk membuatnya membencinya sebanyak mungkin. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk terus hidup. Dia mengucapkan kata-kata bohong untuk memprovokasinya. Dengan sifat kompetitifnya, Hong Hein tidak akan pernah membiarkan Baek Hyunwoo pergi dengan tenang, bahkan jika dia sudah muak. Sekarang di matanya, Baek Hyunwoo tidak ubahnya duri. Hong Hein bersumpah akan membuatnya membayar mahal karena berani menantangnya. Keesokan harinya mereka kembali ke negara mereka. Baek Hyunwoo melihat di papan buletin bahwa proyek adik iparnya telah ditandatangani. Dia tahu nama Yoon Eun-sung terlibat dalam kesepakatan ini. Yoon Eun-sung saat ini berencana untuk melahap seluruh Queen's Group. Mereka masih belum mengetahui konspirasi ini. Sekarang di rumah sedang kacau karena kasus perceraian Hong Hein. Mereka mengira Baek Hyunwoo memiliki selingkuhan sehingga dia berkhianat. Hong Hein dengan marah berkata bahwa dia sendiri yang akan menyelidiki masalah ini. Dia akan menyuruh tim audit untuk bekerja. Jika ditemukan ada pengeluaran atau pemasukan yang mencurigakan, dia akan mengajukan gugatan dan memenjarakan Baek Hyunwoo. Sementara itu, Baek Hyunwoo dijemput oleh sahabatnya. Sahabatnya khawatir akan keselamatan temannya. Baek Hyunwoo menyesali apa yang telah dia lakukan. Sekarang dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Yang bisa dia tunggu hanyalah kemarahan Hong Hein. Hanya dengan begitu Hong Hein punya alasan untuk terus hidup. Baek Hyunwoo mengendarai mobil kembali ke villa. Adik iparnya sudah menunggunya di sana sejak tadi. Dia mengira Baek Hyunwoo mengincar warisan. Tapi Baek Hyunwoo berkata dia tidak memasang alat penyadap. Dia datang ke sini untuk bertemu kakeknya dan menjelaskan semuanya. Sekalian dia menyarankan agar adik iparnya menghentikan pembangunan resor. Jika dia gagal, bajingan itu akan mendapatkan 8,4% saham. Tapi adik iparnya tidak mendengarkan saran ini. Dia sudah dibutakan oleh keuntungan. Baek Hyunwoo masuk ke kamar untuk menemui ketua. Ketua sangat marah karena dia berani mengkhianatinya. Baek Hyunwoo berkata dia tidak memasang alat penyadap. Selama ini dia telah menyelidiki orang yang menyebabkan defisit anggaran perusahaan. Penyelidikan terhadap ketua adalah rencana seseorang.
Namun, sampai sekarang dia masih belum menemukan siapa dalang di baliknya. Yoon Eun-sung melalui kamera telah mengetahui isi pembicaraan. Dia segera memberitahu kaki tangannya untuk melarikan diri ke luar negeri. Malam itu ketika Baek Hyun-woo kembali, Hong Hae datang menemuinya dan menyatakan perang. Dia sudah menandatangani surat cerai. Namun, kapan akan menyerahkannya atau apa yang akan dilakukan, itu semua terserah keputusannya. Baek Hyun-woo setuju dengan hal ini. Hong Hae mengatakan dia akan menyewa pengacara terbaik untuk mengajukan gugatan. Baek Hyun-woo jangan harap bisa lolos dari sini dengan aman. Baek Hyun-woo menggenggam erat tangannya. Dia mengatakan padanya untuk tidak mempercayai Yoon Eun-sung itu. Dia pasti memiliki semacam konspirasi. Hong Hae bertanya-tanya mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Baek Hyun-woo menjawab bahwa rekaman yang dia minta untuk dianalisis telah menghilang. Orang itu telah mengintervensi masalah ini. Hong Hae tidak peduli dengan kata-katanya. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Keesokan harinya Hong Hae berdandan dengan gaya termewah untuk pergi ke kantor. Semua orang menyadari bahwa dia sedang dalam masa-masa sulit. Fakta bahwa dia seperti merak yang anggun berarti mereka akan menghadapi masalah. Karyawan baru secara tidak sengaja menumpahkan secangkir teh ke dokumen direktur. Namun Hong Hae sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Justru hal inilah yang membuat karyawan ketakutan. Perang antara keduanya secara resmi pecah. Hong Hae menyuruh tim audit untuk menyita dokumen Baek Hyun-woo. Pada saat yang sama, dia juga menolak semua rencana yang telah disusun Baek Hyun-woo. Yang menerima akibatnya justru adalah sekretaris pribadi mereka. Sekretaris harus bekerja keras untuk mengatur jadwal agar mereka tidak bentrok. Tapi insiden baru terjadi ketika Hong Hae memutuskan untuk mengubah rutenya. Dia tidak ingin menunggu sehingga dia pergi ke lift di gedung sebelah. Kebetulan saat ini kelompok Baek Hyun-woo juga ada di sana. Konfrontasi antara dua departemen kembali pecah. Meskipun dia adalah pengacara terkenal, dia tidak bisa memenangkan argumen melawan istrinya. Baek Hyun-woo hanya pasrah membiarkan istrinya pergi lebih dulu. Sore itu Hong Hae menemukan sejumlah uang suaminya yang tidak biasa. Sekretaris melaporkan bahwa setiap bulan dia menyisihkan sejumlah uang untuk membeli bunga dan mengirimkannya kepada seorang wanita. Hong Hae dengan marah ingin tahu di mana wanita ini berada. Tapi ketika dia tiba di sana, dia terkejut karena ternyata itu adalah karyawan perusahaan. Baek Hyun-woo menggunakan namanya untuk mengirim bunga belasungkawa. Ternyata putri kecil mereka baru saja meninggal. Hong Hae merasa iba saat melihat emosi mereka yang sebenarnya. Saat pulang, dia kebetulan bertemu Baek Hyun-woo. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan ini lagi. Yang dia butuhkan adalah diam di sana dan pergi ketika aku menyuruhnya. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Malam ini dia punya janji makan malam dengan Yoon Eun-sung. Yoon Eun-sung telah mencium bau bahwa dia sakit. Menyadari Yoon Eun-sung memiliki perilaku yang aneh. Hong Hae mengatakan jika ada sesuatu, bicaralah terus terang. Yoon Eun-sung tidak menyembunyikan niatnya lagi. Dia menyuruhnya untuk bercerai. Hong Hae dengan dingin mengatakan jangan ikut campur urusannya. Setelah mengatakan itu, dia dengan marah pergi. Tapi sakit kepala datang menyerangnya sehingga dia tidak bisa berdiri tegak. Hong Hae dengan susah payah berhasil kembali ke rumah. Pada saat yang sama, Baek Hyun-woo telah menyelidiki identitas asli Yoon Eun-sung. Yoon Eun-sung ini adalah putra dari istri muda ketua. Namun, dia ditinggalkan di panti asuhan saat kecil. Mereka sedang merencanakan untuk mengambil alih grup. Baek Hyun-woo segera kembali ke rumah. Hong Hae tidak mengingat apapun. Dia lupa bahwa mereka baru saja kembali dari Jerman. Atau bahkan tentang dia yang mengungkapkan surat cerai. Melihat istrinya seperti itu, dia sangat sedih. Air mata mengalir di pipinya. Hong Hae dengan cemas memeluk Baek Hyun-woo untuk menghiburnya. Dia mengingat kembali masa-masa mereka berdua masih saling mencintai. Hong Hae saat itu telah menyewa seluruh akuarium untuk mengajaknya berkencan. Melihat kawanan ikan berenang bebas di bawah air membuat Baek Hyun-woo merasa damai. Baek Hyun-woo tidak terlalu memikirkan keanehan ini. Dia hanya mengira ini adalah kebetulan. Baek Hyun-woo mengumpulkan semua keberaniannya dan berlutut melamar Hong Hae. Hong Hae dengan gembira menerima lamaran manis ini. Sekarang barulah Baek Hyun-woo menyadari bahwa cintanya padanya selama bertahun-tahun tidak berubah. Sebaliknya, dia merasa semakin bersalah. Meskipun dia sangat ingin Hong Hae melupakan semua tentang perceraian itu. Tapi hati nuraninya tidak mengizinkan dia untuk terus berbohong padanya. Hong Hae terkejut ketika Baek Hyun-woo mengatakan bahwa mereka sudah pergi ke Jerman. Dia bingung apakah dia telah gagal dalam perawatan. Baek Hyun-woo mengatakan tubuhnya belum siap untuk menerima terapi. Hong Hae khawatir bagaimana jika dia kehilangan semua ingatannya. Dia bertanya apakah ada hal lain yang dia lupakan.
Baek Hyun-woo dengan pedih mengatakan bahwa dia melupakan perceraian mereka berdua. Perasaan marah mulai melingkupinya. Hong Hae-in tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia mengingat apa yang Baek Hyun-woo katakan sebelumnya. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri akan membuat Baek Hyun-woo menyesali hari itu. Fakta bahwa Baek Hyun-woo membencinya adalah hal yang tidak dapat diterima. Hong Hae-in mundur dengan kecewa. Dia berkata kita harus berhenti di sini saja. Dia setuju untuk menceraikan Baek Hyun-woo saat ini juga. Hujan deras tidak bisa menyembunyikan air mata keduanya. Keesokan harinya mereka punya janji bertemu pengacara untuk menyelesaikan prosedur. Teman baiknya penasaran siapa yang akan menjadi lawannya. Tiba-tiba pintu lift terbuka, seorang pria berkelas masuk. Aura dominan dan ketampanannya mengalahkan mereka. Sahabat Baek Hyun-woo sangat terkejut saat mengetahui pria itu adalah lawannya. Ada banyak rumor tentang latar belakang pria itu. Ada yang mengatakan dia adalah seorang prajurit yang bertugas di luar negeri. Ada juga kabar yang mengatakan dia adalah manusia serigala. Namanya Vincenzo, seorang penasihat senior mafia. Baek Hyun-woo ketakutan membayangkan pria itu menodongkan pistol ke kepalanya. Kedatangannya di sini berarti Hong Hae-in ingin menghancurkannya sepenuhnya. Pertarungan ini mereka sudah pasti kalah. Baek Hyun-woo tidak terlalu peduli. Meskipun sahabatnya melarikan diri, dia akan menghadapinya. Keduanya masuk ke ruang rapat dengan perasaan berat. Pengacara Hong Hae-in mengatakan dia datang ke sini bukan untuk bernegosiasi. Dia datang untuk memenuhi keinginan kliennya. Alasan yang dia berikan sangat meyakinkan sehingga Baek Hyun-woo dan temannya tidak bisa membantah. Tekanan yang terpancar dari tubuhnya benar-benar mengerikan. Tidak ada yang bisa melawannya. Baek Hyun-woo setuju dengan ketentuan perjanjian itu. Dia tahu semua alasan itu hanyalah kebohongan. Dalam perjalanan pulang, Hong Hae-in mengingat kembali hari ketika mereka naik kereta bawah tanah bersama. Baek Hyun-woo pernah berkata bahwa setiap kali dia sedih, dia akan duduk di kereta dan menyaksikan matahari terbenam. Ini akan membuatnya merasa damai. Pemandangan yang sangat indah membantunya melupakan kesedihannya. Kali ini dia juga menatap langit yang sama. Hong Hae-in, yang menyesali Baek Hyun-woo tidak ada di sisinya, meminta sopirnya untuk mengantarnya ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Baek Hyun-woo. Dia penasaran mengapa Baek Hyun-woo sering berlari seperti orang gila di sekolah. Atau apa alasan dia sering makan sendirian. Hong Hae-in sendiri mengalami semua hal yang dilakukan Baek Hyun-woo. Tiba-tiba dia menemukan bahwa Baek Hyun-woo juga datang ke restoran hari ini. Keduanya duduk terpisah oleh sebuah dinding. Hong Hae-in mendengar semua yang Baek Hyun-woo katakan kepada sahabatnya. Temannya menyemangati bahwa sekarang Baek Hyun-woo sudah bebas. Dia tidak perlu lagi menderita karena menjadi orang asing di rumah. Tapi Baek Hyun-woo mengatakan dia hanya ingin berada di sisi Hong Hae-in. Dia menangis sangat lama, semua emosi yang terpendam pecah. Hong Hae-in curhat kepada pemilik restoran bahwa dia ingin hidup, terutama ketika suaminya selalu sangat mencintainya. Baru larut malam dia kembali ke rumah. Yoon Eun-sung sudah menunggu di depan gerbang. Dia penasaran mengapa Hong Hae-in belum mengusir Baek Hyun-woo dari perusahaan. Hong Hae-in mengatakan jika Baek Hyun-woo masih ingin bekerja di sana, dia tidak akan ikut campur. Bagaimanapun, Baek Hyun-woo juga orang yang berpengaruh di perusahaan. Yoon Eun-sung merasa tidak senang ketika ditolak. Dia tahu dia tidak akan pernah bisa menggantikannya. Hong Hae-in menyatakan bahwa dia tidak akan pernah memberinya kesempatan. Dia bercerai karena dia merasa bersalah kepada Baek Hyun-woo. Semua yang dialami Baek Hyun-woo di rumah ini tidak ubahnya neraka. Bajingan ini masih tidak melepaskannya. Dia dengan sengaja mencoba menguntiknya sejak dia meninggalkan perusahaan. Tiba-tiba sebuah mobil super melaju di depan dan menghalangi Yoon Eun-sung. Baek Hyun-woo dengan dingin membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia sudah tahu semua yang dilakukan Yoon Eun-sung. Bahkan tentang Yoon Eun-sung yang menyuap mata-mata untuk memberikan informasi internal. Baek Hyun-woo bertanya mengapa Yoon Eun-sung menguntit Hong Hae-in. Yoon Eun-sung masih keras kepala mengatakan Hong Hae-in bukan lagi istrinya. Baek Hyun-woo mengancam jika Yoon Eun-sung terus menguntit Hong Hae-in, dia akan membuat Yoon Eun-sung membayarnya. Saat ini, segalanya di perusahaan mulai menjadi rumit. Proyek yang diinvestasikan adik ipar menghadapi masalah dalam prosedur perizinan. Hal ini membuat ketua sangat marah dan memanggil keponakannya untuk berbicara. Adik iparnya ketakutan dan berlari meminta bantuan Baek Hyun-woo. Baek Hyun-woo sudah tahu ini akan terjadi. Baek Hyun-woo dengan dingin mengatakan padanya untuk berbicara dengan Yoon Eun-sung. Adik iparnya tahu satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah kakak iparnya. Dia sama sekali tidak akan melepaskan pelampung penyelamat ini. Keesokan harinya Baek Hyun-woo pergi untuk berbicara dengan Kementerian Pertahanan. Dia bisa menyelesaikan perselisihan dengan membangun menara radar lebih tinggi dari hotel. Sebuah solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.
Semua orang sangat puas dengan penanganannya. Namun, pemegang saham justru memunggungi perusahaan. Yoon Eun-sung berada di balik penyebaran berita bahwa ketua sedang diselidiki karena korupsi. Mereka takut akan kehilangan segalanya. Inilah yang diinginkan Yoon Eun-sung. Dia pergi menemui ketua untuk menyerahkan kontrak bersejarah. Dananya akan menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam perusahaan. Saat ketua hendak menandatangani, Baek Hyun-woo menerobos masuk. Dia menemukan bahwa kontrak ini mengandung banyak risiko. Tetapi ketua tidak mempercayainya lagi. Di bawah tekanan Yoon Eun-sung, dia mengusir Baek Hyun-woo. Segera Baek Hyun-woo dilucuti dari semua wewenangnya oleh ketua. Tim keamanan ingin dia menyerahkan semua aset perusahaan. Tepat pada saat ini Hong Hae-in datang untuk menyelamatkan. Dia bertanya apakah dia benar-benar akan membiarkan mereka memecatnya? Baek Hyun-woo dengan yakin mengatakan ketua tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama, bibinya sudah menunggunya di bawah di perusahaan. Dia memarahi Baek Hyun-woo mengapa dia meninggalkan keponakannya seperti itu. Sebenarnya, dia sudah menyelidiki identitas mereka. Ternyata istri muda ketua memiliki seorang putra. Sang Cheorok ingin Baek Hyun-woo bergabung dengan timnya. Dengan semua bukti yang terkumpul sejauh ini, Baek Hyun-woo menduga Yoon Eun-sung adalah dalang di balik semuanya. Keesokan harinya hasil tes DNA keluar. Istri muda dan Yoon Eun-sung adalah ibu dan anak kandung. Baek Hyun-woo segera menelepon ketua untuk melaporkan hasilnya. Ketua sangat terkejut ketika wanita di depannya telah menipunya. Namun semuanya sudah terlambat karena dia telah dibius oleh wanita itu. Rubah betina itu akhirnya menunjukkan cakarnya. Dia mengungkapkan rencananya karena dia memiliki hak untuk menjadi wali ketua. Selama ketua koma, semua keputusan akan ada di tangannya. Keluarga dengan cepat berlari ke rumah sakit tetapi tidak diizinkan masuk. Mereka marah ketika wanita itu memegang surat kuasa. Tidak berhenti di situ, semua saham perusahaan telah dibeli habis oleh Yoon Eun-sung. Hanya dalam satu malam, Queen's Group kehilangan segalanya. Tidak ada yang tahu kemana keluarga mereka pergi. Semua orang di kampung sudah tahu tentang perceraiannya. Orang tua terkejut melihat Baek Hyun-woo kembali. Tapi kali ini bukan hanya dia, melainkan seluruh anggota keluarga istrinya. Semuanya dimulai ketika dia menemukan bahwa ada seseorang yang menjebak keluarga istrinya. Baek Hyun-woo telah menunggu mereka di gerbang belakang. Tepat ketika wartawan mulai memotret. Baek Hyun-woo dengan cepat mengendarai mobil dan membawa seluruh keluarga melarikan diri. Sekarang keluarga mereka tidak punya uang sepeser pun. Semua aset dan status mereka dibekukan. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan Hein adalah mantan suaminya. Hein terkejut suaminya mengambil risiko membantu seluruh keluarganya. Apalagi ketika mereka selalu memperlakukannya dengan buruk. Hyun-woo mengatakan yang terbaik adalah seluruh keluarga kembali ke kampung halaman mereka untuk tinggal. Di sana mereka tidak perlu khawatir terdeteksi oleh wartawan. Keluarga suaminya sangat senang menyambut menantu perempuan mereka. Tapi dengan sifat angkuh seorang wanita muda, ibu mertuanya tidak ingin tinggal di sini. Hanya beberapa hari yang lalu dia bertemu dengan ibu Hyun-woo secara pribadi untuk menceraikan mereka berdua. Namun sekarang mereka harus tinggal bersama. Sementara semua orang sedang menyiapkan makan malam, Hyun-woo mengajak istrinya jalan-jalan. Dia bilang dia sangat berterima kasih atas bantuannya. Besok dia dan seluruh keluarganya akan mencari tempat lain untuk tinggal. Namun Hyun-woo menyela, memintanya untuk tetap di sini. Dia tidak merasa tenang jika Hein berada di tempat lain. Hein tidak mengerti mengapa Hyun-woo memperlakukannya sebaik itu. Apapun yang terjadi padanya atau keluarganya tidak ada hubungannya dengan Hyun-woo. Hyun-woo dengan tulus berharap dia memahaminya. Dia bisa pergi ketika kesehatannya membaik. Seluruh keluarga berkumpul lagi di meja makan yang hangat. Saat semua orang sedang makan dengan lahap, adik laki-laki itu rewel tentang telur. Dia dengan belak-belakan membuang makanan dari mangkuknya, membuat semua orang canggung. Terlebih lagi, ketika meminta air, dia meminta air impor. Semua orang terdiam mendengar permintaan tidak masuk akal dari adik iparnya itu. Hein yang duduk di sampingnya tidak tahan lagi. Dia dengan marah memukul adik laki-lakinya yang sulit diatur ini. Seluruh keluarga terkejut melihat menantu perempuan mereka begitu garang. Hyun-woo yang duduk di sampingnya takut orang-orang akan salah paham, jadi dia menjelaskan bahwa dia tidak memukul anak itu. Setelah makan malam, dia mengatur tempat tidur untuk keluarga istrinya. Karena ini di pedesaan, tidak ada bak mandi untuk adik iparnya. Bahkan handuk pun adalah bekas cucunya. Adik ipar itu tertawa kesakitan, berpikir kakak iparnya bercanda. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Dia harus tinggal di sini untuk sementara waktu. Dia sangat membenci Joe karena Joe telah memisahkan seluruh keluarganya. Istri dan bayinya telah melarikan diri ke luar negeri.
Dia tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan setelah mengatur kamar tidur untuk semua orang. Hyun-woo mengirim pesan untuk menanyakan kabar istrinya. Saat itu Hein sedang bersantai di dekat pemutar musik lamanya. Dia membalas pesan Hyun-woo dengan dingin. Mereka berdua punya banyak hal untuk dibicarakan. Tapi karena baru saja bercerai, tidak ada yang berani menunjukkan terlalu banyak emosi. Pesan-pesan terus ditulis dan dihapus. Tiba-tiba Hein menyebut pemutar musik yang dia temukan di lemari. Hyun-woo mengatakan pemutar itu adalah hadiah yang dia terima saat sekolah menengah. Hein terkejut memeriksa kembali pemutar itu. Ternyata ini adalah pemutar yang dia jatuhkan sebelumnya. Itu juga pertama kalinya dia bertemu Hyun-woo. Dia adalah orang yang dengan ramah membalut lukanya. Hein senang dengan penemuan hebat ini. Mungkinkah Hyun-woo terlahir untuknya? Dia penasaran ingin tahu perasaan Hyun-woo saat mengetahui bahwa dialah pemilik pemutar itu. Karena itu dia mengirim pesan menanyakan apakah gadis itu pasti sangat cantik. Hyun-woo setelah membaca pesan itu buru-buru berlari untuk menjelaskan kepada istrinya. Dia takut Hein salah paham bahwa dia punya kekasih di luar. Hyun-woo bilang dia tidak ingat masa lalu. Dia hanya menyimpan pemutar itu menunggu pemiliknya muncul. Hein dengan nakal mengejeknya beberapa kalimat. Melihat mantan suaminya begitu bingung, Hein merasa sedikit senang di hatinya. Keesokan paginya, ketika seluruh keluarga masih tertidur pulas, Hyun-woo sudah bangun pagi-pagi untuk bersiap pergi bekerja. Sebelum meninggalkan rumah, dia dengan hati-hati masuk ke kamar istrinya. Dia ingin menarik gorden sendiri dan melihat wajah cantik istrinya. Bagi dia, kebahagiaan itu sederhana saja. Hein akhirnya bangun. Dia turun ke dapur, berniat membantu ibunya. Namun, sejak kecil dia belum pernah menyentuh hal-hal seperti ini. Ibu mertuanya melihat menantu perempuannya yang berbakti itu dan dengan sabar mengajarinya. Hein terkejut melihat teknik memotong ibunya yang luar biasa. Dia berkomentar bahwa keterampilan ibunya pantas untuk seorang koki bintang 5. Ibu mertuanya senang dengan pujian menantunya. Dia juga menunjukkan banyak hidangan lain kepada Hein. Meninggalkan kedamaian di kampung halaman, Hyun-woo pergi sendirian ke kantor untuk menghadapi musuhnya. Yoon Eun-sung sekarang adalah presiden Queen's Group. Dia telah mengambil alih semua saham dan mengatur ulang struktur organisasi. Namun, dia masih belum menemukan di mana dana rahasia mantan ketua. Tepat pada saat itu, Baek Hyun-woo masuk ke ruangan. Yoon Eun-sung ingin berbicara dengannya secara pribadi. Mengapa Hyun-woo rela menjadi karyawannya? Hyun-woo mengatakan dia tidak punya apa-apa lagi. Dia ingin tetap bekerja di sana sampai dia menemukan pekerjaan baru. Yoon Eun-sung dengan penasaran bertanya di mana Hein sekarang. Tapi Hyun-woo tidak akan pernah mau memberitahu tempat tinggal istrinya kepada orang seperti dia. Hyun-woo masih bekerja di Departemen Hukum Perusahaan, tetapi di dalam, dia diam-diam menyelidiki semua pelanggaran presiden baru itu. Hyun-woo mendekati para pengkhianat sebelumnya. Pada saat yang sama, dia telah mendekoder rekaman yang diambil di area berburu. Istri adik iparnya lah pelakunya. Dia telah meninggalkan negara ini bersama anaknya. Orang yang paling menderita mungkin adalah adik iparnya. Dia baru saja menerima surat dan mengetahui seluruh kebenarannya. Putra kesayangannya bukanlah anak kandungnya. Dari awal sampai akhir, dia hanya memanfaatkannya. Hein ingin menghibur adik laki-lakinya yang lugu tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah menaruh semua harapannya pada suaminya. Saat ini dia sedang pergi menemui para demonstran di depan perusahaan. Sebagai direktur hukum, dia selalu dikritik dan dilempari telur busuk oleh kerumunan. Tapi Hyun-woo bisa menahan semua ini. Dia ingin mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Langit sudah gelap. Hein khawatir karena sudah waktunya makan malam tetapi Hyun-woo belum juga pulang. Dia menelepon mantan asistennya untuk menanyakan keadaannya. Tiba-tiba lampu padam. Dia sepenuhnya tenggelam dalam kegelapan abadi. Ketika dia sadar, dia sudah berada di rumah suaminya. Semua orang khawatir ketika dia tiba-tiba pingsan di depan gerbang. Hein tahu penyakitnya kambuh lagi. Namun, dia tidak mengungkapkan hal ini kepada siapapun. Dia tidak ingin orang tuanya khawatir. Hyun-woo, ketika mendengar istrinya pingsan, segera kembali ke rumah. Dia membawa istrinya ke kamar untuk beristirahat. Hyun-woo mengatakan besok mereka harus pergi menemui dokter bersamanya. Tapi yang membuat Hein khawatir adalah apa yang sedang direncanakan Hyun-woo. Asistennya bilang dia melihat Hyun-woo dilempari telur. Selain itu, dia juga mengumpulkan kesaksian dari para demonstran. Hyun-woo tahu dia tidak bisa lagi menyembunyikannya dari istrinya. Dia menceritakan bahwa dia menemukan Yoon Eun-sung telah menipu investor. Dia berjanji akan memberikan keuntungan 5 kali lipat tetapi akhirnya ingkar janji. Hyun-woo juga telah menemukan identitas makelar tanah itu. Dia tahu dia belum meninggalkan Korea Selatan. Karena itu, dia sedang memburunya.
Hein terharu dengan apa yang dilakukan Hyun-woo. Dalam situasi ini, dia tidak ingin duduk diam. Hein memutuskan untuk menyembuhkan penyakit ini sampai tuntas. Keesokan harinya, dia pergi sendirian ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan. Tiba-tiba Hyun-woo muncul dan menariknya pergi. Dia bilang Yoon Eun-sung sudah mengetahui tentang penyakitnya. Dia segera mengantar Hein pulang lalu kembali ke perusahaan. Segalanya menjadi lebih serius ketika Hyun-woo menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Pria itu telah mengikutinya dari tempat kerja. Hyun-woo sengaja menepi lalu tiba-tiba berbelok arah. Pengejaran sengit terjadi di jalan raya. Dia pikir dia sudah berhasil mengejar mereka tapi ternyata tidak. Preman itu menyuruh anak buahnya memblokir mobilnya. Hyun-woo dengan tenang keluar dari mobil. Di depannya adalah makelar tanah itu. Dia ingin Hyun-woo menarik gugatannya tapi Hyun-woo tidak setuju. Menyadari bahwa perkataan tidak lagi berguna, dia segera memberi isyarat kepada anak buahnya untuk keluar dari mobil. Hyun-woo sendirian menghadapi para preman itu. Mereka tidak tahu bahwa dia dulunya adalah pasukan khusus elit. Hyun-woo dengan mudah menghajar para kaki tangan itu habis-habisan. Pada saat yang sama, Hein tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya berdiri di depan gang. Dia terkejut ketika Yoon Eun-sung menemukannya di sini. Dia mengatakan dia sudah tahu bahwa Hein tidak bisa hidup lebih lama lagi. Karena itu dia datang ke sini untuk mengancamnya. Hein mengira dia sudah gila. Yoon Eun-sung terus mengajukan tawarannya. Dia ingin Hein kembali menjadi direktur perusahaan. Jika dalam 2 hari dia tidak kembali, dia akan mengumumkan penyakitnya kepada seluruh keluarga. Tiba-tiba terdengar teriakan keras memanggil namanya. Adik laki-laki yang lugu itu marah melihat orang yang menghancurkan kebahagiaan keluarganya. Namun, yang dia pedulikan adalah keadaan istri dan anaknya. Dia rela membuang harga dirinya untuk bertanya padanya. Tapi Yoon Eun-sung sama sekali tidak mempedulikannya. Dia pergi dengan dingin, meninggalkannya sendirian di sana. Hein melarangnya memberitahu mantan suaminya tentang hal ini. Akhirnya Hyun-woo kembali. Melihatnya terluka seperti itu, Hein sangat khawatir. Dia buru-buru menariknya ke kamar perawatan. Dia dengan marah bertanya ada apa dengan wajahnya. Siapa yang berani memukulnya? Hyun-woo bahkan belum sempat menjelaskan, dia sudah menanggalkan semua pakaian di tubuhnya. Meskipun sudah menikah bertahun-tahun, dia masih merasa malu. Hein sedih melihat memar besar di punggung Hyun-woo. Jelas sekali suaminya baru saja berkelahi. Melihat matanya seperti akan menangis, Hyun-woo pun rela duduk diam agar istrinya bisa mengoleskan obat. Dia bilang dia baru saja bertemu dengan makelar itu. Hyun-woo bahkan dengan bangga mengatakan dia bisa menghadapi 3 orang sekaligus. Hein dengan marah mengatakan bahwa tidak ada yang bagus dari ini. Seharusnya dia lari ketika melihat musuh lebih banyak. Hyun-woo belum sempat menjelaskan, dia sudah menyuruhnya diam. Dia ingin Hyun-woo berjanji tidak akan pernah melukai dirinya lagi. Hyun-woo setuju dengan istrinya. Keesokan paginya, seluruh keluarga terkejut melihat wajah mereka berdua terluka. Hyun-woo bilang dia hanya tersandung sedikit. Sekalian saja semua orang sudah berkumpul. Sang ayah mulai membual tentang bakat seni bela diri putranya. Dia telah memenangkan setiap kompetisi yang dia ikuti. Adik iparnya terkejut betapa hebatnya kakak iparnya. Setelah sarapan, mantan istrinya sendiri yang mengantarnya pergi bekerja. Hein ingin mengoleskan salep pada lukanya sendiri. Hyun-woo senang karena istrinya sangat peduli padanya. Dia memutuskan untuk terlambat bekerja 30 menit agar bisa bersamanya. Mereka berdua membicarakan semua hal yang terjadi di masa lalu. Tapi bagaimanapun keadaannya, dia akan tetap berada di sampingnya seperti sekarang. Begitu Hyun-woo tiba di perusahaan, dia menerima berita yang sangat mengejutkan. Dia dipindahkan oleh presiden baru ke tempat lain. Sebuah ruangan kumuh yang sudah lama tidak digunakan. Yoon Eun-sung dengan penasaran masuk untuk berbicara dengan Hyun-woo. Dia sendirilah yang memasukkan bukti bahwa Hyun-woo menyalahgunakan kekuasaannya. Dia juga mengatakan bahwa dia baru saja bertemu Hein kemarin. Hyun-woo tidak kalah hebatnya. Dia mengatakan bahwa dia telah menangkap makelar itu. Keduanya tidak lagi menyembunyikan niat sebenarnya. Sebuah perang besar dijanjikan akan pecah. Hyun-woo segera setelah itu pergi menemui Nyonya Pialang. Dia memiliki bukti bahwa wanita itu menggelapkan pajak. Jika dia tidak bekerja sama, dia akan mengirimkannya ke pengadilan. Tepat pada saat itu, Bibi istrinya muncul. Bibi itu mengancam agar dia patuh mendengarkan kata-kata keponakan iparnya. Yang paling mendesak sekarang adalah menemukan rumah sakit tempat mantan ketua dirawat. Yoon Eun-sung, karena perselisihan dengan ibunya, telah mengkhianatinya. Mereka secara bertahap mengidentifikasi lokasi ketua berada. Itu adalah rumah sakit besar di bagian utara kota. Tahap pertama rencana berhasil. Hein di kampung halaman telah menghubungi asisten kepercayaannya.
Asisten itu tidak mengerti mengapa dia memilih tinggal di rumah mantan suaminya. Tapi Hein mengatakan di sini sangat bagus, terutama ibu mertuanya. Asisten itu bertanya-tanya mengapa Hyunwoo masih pergi bekerja setelah dipermalukan seperti itu. Hein tidak tahu tentang ini. Dia sangat marah dan menelepon untuk menanyai presiden itu. Dia mengatakan ini adalah akibat dari keengganannya untuk kembali. Dia tidak akan berhenti di sini. Malam itu ketika dia pulang kerja, Hyunwoo mengajak istrinya keluar untuk berbicara. Dia ingin tahu apa yang Yoon Eun-sung katakan padanya. Hein dengan jujur melaporkan bahwa Yoon Eun-sung ingin dia kembali bekerja. Bahkan, dia juga ingin Hein kembali ke rumah. Mendengar ini, Hyunwoo tidak bisa lagi menahan ketenangannya. Dia tidak tahu apa lagi yang akan dilakukan pria ini terhadap istrinya. Hein juga marah seperti dirinya. Dia tidak ingin Hyunwoo mengambil risiko lagi karena dirinya. Dia sudah terlalu banyak menderita. Hyunwoo tidak mengerti apa yang dia katakan. Hein memang sangat dingin. Dia mengatakan akan menemukan caranya sendiri. Keesokan harinya, ibu mertua tidak sengaja mendengar rahasia menantunya. Dia sangat terkejut ketika tahu Hein menderita tumor otak. Ibu mertuanya tidak bisa mempercayai telinganya lagi. Dia segera membangunkan putranya. Hyunwoo dengan sedih menceritakan semuanya kepada ibunya. Pada saat yang sama, dia ingin ibunya membantunya merawat Hein, waktu Hein tidak banyak lagi. Ibu mertua setuju untuk menjaga rahasia menantunya. Hari ini dia membuat banyak hidangan lezat agar Hein bisa makan. Meskipun bukan ibu kandungnya, dia menyayangi Hein seperti anaknya sendiri. Begitu dia melihat Hein disalahpahami oleh ibu kandungnya, dia mengendarai truk pertanian untuk menyelamatkannya. Dia tahu Hein ingin kembali ke perusahaan untuk menyelesaikan semuanya. Sudah lama sekali karyawan tidak melihat direktur kembali. Semua orang membicarakannya dengan heboh. Hyunwoo juga sangat terkejut ketika istrinya datang ke sini. Ternyata Hein sedang mempersiapkan konferensi pers perusahaan. Yoon Eun-sung sendiri yang mengusulkan ide ini. Hyunwoo ingin menghentikannya tetapi sudah terlambat. Ini adalah keinginan Hein. Hyunwoo tidak berhak ikut campur. Hyunwoo berdiri melihat saingannya pergi bersama istrinya. Konferensi pers itu dihadiri banyak orang dan disiarkan langsung. Hyunwoo hanya bisa berdiri menyaksikan istrinya berbicara. Yoon Eun-sung ingin membersihkan semua hal kotor yang telah dia lakukan. Karena itu, Hein adalah pion yang paling efektif. Tapi dia tidak menyangka Hein akan berani mengungkapkan semua kejahatannya. Dia bahkan dengan dingin menyatakan bahwa dia hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Semua yang dia lakukan adalah untuk melindungi suaminya. Para reporter segera berkumpul untuk mendapatkan berita panas. Semua mata tertuju padanya. Hyunwoo menatap istrinya dengan terharu, tidak bisa berkata-kata.